Inilah detik-detik Iran eksekusi mati agen intelijen Mossad Israel. Iran telah mengeksekusi seorang yang dituding sebagai agen intelijen Mossad. Itu memperkeruh suasana perang Gaza di mana Iran memberikan dukungan penuh kepada Hamas. Orang tersebut yang belum diidentifikasi dieksekusi pagi ini karena dengan sengaja mengumpulkan informasi rahasia dan menyerahkannya kepada badan intelijen asing, terutama agen mata-mata Israel Mossad. Demikian dilaporkan kantor berita IRNA pada hari Sabtu 16 Desember. Agen intelijen Mossad itu dilaporkan diadili dan dihukum karena pengumpulan intelijennya dengan tujuan mengganggu keterlibatan dan juga ketertiban negara dan propaganda yang menguntungkan kelompok dan organisasi yang menentang Republik Islam. Sebelumnya Iran mulai menyidangkan Johan Flederus, warga negara Swedia yang dipekerjakan oleh Uni Eropa yang dituduh melakukan mata-mata untuk Israel dan korupsi di muka bumi. Johan Flederus didakwa berdasarkan korupsi di muka bumi, aktivitas yang meluas melawan keamanan nasional dan juga kerjasama intelijen yang luas dengan rezim Zionis, merujuk pada Israel. Kantor berita pengadilan Iran Mizan melaporkan. Flederus yang berusia 33 tahun di Bandara Teheran tertangkap. Dia kembali ke Iran dari perjalanan bersama teman-temannya. Warga Swedia yang bekerja untuk Dinas Diplomatik Uni Eropa ditahan di penjara Evin di Teheran. Mizan menerbitkan foto-foto Flederus yang diborgol dan muncul di hadapan hakim dengan seragam penjara berwarna biru pucat saat dakwaan dibacakan. Pengadilan Iran dalam sebuah pernyataannya mengatakan Flederus beroperasi melalui proyek-proyek Amerika Serikat dan lembaga-lembaga Eropa untuk mengumpulkan operasi dan juga informasi intelijen bagi Israel. Para pejabat Iran mengatakan dia telah berhubungan dengan berbagai dan juga banyak beberapa tersangka Eropa dan non-Eropa di Iran dan telah mengunjungi Israel, musuh Iran, sebelum mengunjungi Iran. Pernyataan itu menuduh Swedia melakukan tindakan mata-mata untuk Israel dan akhirnya mereka tertangkap. Sebelumnya pada bulan Mei tahun lalu ataupun tahun ini, Iran mengeksekusi pembangkang Swedia Iran Habib Farujalahchab yang dihukum karena memimpin kelompok separatis yang dituduh Teheran atas beberapa serangan, termasuk serangan pada militer pada tahun 2018 yang telah menewaskan 25 orang. Inilah rahasia sejaya wilayah Gaza yang berani dan tak dapat dihancurkan Israel meskipun dengan senjata paling canggih. Ketika Israel mengklaim satu-satunya solusi terhadap Gaza adalah dengan mengusir warga Palestina, mereka tampaknya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah Gaza. Sesaat sebelum pejuang Palestina menghabisi dan melukai banyak tentara Israel di lingkungan Sejaya, sebelah timur kota Gaza pada Selasa 12 Desember 2023, kelompok tentara Zionis tersebut mengadakan pertemuan di pinggir kota. Suatu video yang beredar di media sosial menunjukkan salah satu petugas yang kemudian terbunuh
bersumpah membalas dendam tentara Israel lainnya yang terbunuh di lingkungan itu dalam perang Israel di Gaza tahun 2014 lalu. Pertempuran Sejaya pada tahun 2014 diyakini sebagai perang paling menentukan antara pasukan Israel yang menyerang dan pejuang perlawanan Palestina dalam apa yang disebut Operasi Tepi Pelindung Israel. Saat itu, tentara Israel mengakui jika 16 tentaranya tewas dihabisi pejuang Palestina. Tak lama setelah pidato tersebut, para perwira yang bersumpah membalaskan dendam tentara yang tewas selama hampir 10 tahun juga menjadi korban penyergapan pejuang perlawanan Palestina. Brigadir Al-Qassam, Seth Militer Gerakan Perlawanan Hamas, mengatakan jumlah tentara Israel yang tewas dalam 3 penyergapan berturut-turut yang dipimpin pejuang perlawanan melebihi jumlah korban yang diumumkan Israel sejauh ini. Itu artinya jumlah tentara Israel yang tewas sebenarnya jauh lebih banyak dari yang secara resmi diumumkan oleh rezim kolonial Israel. Rahasia Sejaya. Banyak yang dibicarakan tentang Brigade Sejaya dipimpin Al-Qassam, salah satu kelompok perlawanan Palestina yang paling terlatih dan siap tempur habis-habisan. Seperti Brigade Al-Shati dan Brigade Jabalia, Brigade Sejaya sebagian besar terdiri dari pasukan Nukba, unit elit Al-Qassam. Hal ini menjelaskan banyak tentang pertempuran sengit yang terjadi di lingkungan tersebut. Penjelasan lain adalah bahwa Sejaya paling menderita selama pemberontakan dan juga pemberontakan sebelumnya, terutama selama Intifada pertama tahun 1987 yang memperkuat budaya perlawanan di antara penduduknya. Namun cerita ini lebih sekedar genosida yang sedang berlangsung di Gaza dan kebrutalan tentara Israel. Kisah Sejaya adalah kisah yang berakar pada sejarah, menghubungkan masyarakat di seluruh wilayah tersebut, Arab, Kurdi, Turkmenistan, Muslim, Kristen, dan juga Yahudi. Hal ini menonjolkan pentingnya sejarah dalam cara masyarakat Palestina secara kolektif memandang diri mereka sendiri dan perlawanan mereka yang gagah berani melawan para penjajah dari Israel. Ketika Israel mengklaim bahwa satu-satunya solusi terhadap Gaza adalah dengan menggusur dan juga mengusir warga Palestina, mereka tampaknya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang sejarah tersebut. Jika rezim kolonial Israel mengetahui para pejuang muda Sejaya itu adalah keturunan dari pasukan besar yang telah mengalahkan tentara salib melawan Prancis dan juga Inggris, mereka akan terdiam lama sebelum berpikir Sejaya akan jatuh dalam sehari, seminggu, atau 1000 tahun.